Halo, perkenalkan nama saya Suni Yuliani Nanesais dengan NIM 102 2021 0025 kelas A semester 2 Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan materi PPKN tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah ini undang-undang. Dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan perintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Kita juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain. Nah, pada saat kita menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian atau isi dari KONS. Bagian A, menelusuri konsep dan urgensi konstitusional dalam kehidupan berbangsa negara. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindung. Nah, gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Cari dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenangkan berapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Nah, yang ketiga, berfungsi. Bagian A, membatasi atau mengendalikan kekuasaan, menguasakan agar dapat menjalankan kekuasaan, hanya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ke C, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D, menjamin hak-hak asasi warga negara. Contoh dalam bab ini tentang kekuasaan pemerintahan negara membuat aturan dasar sebagai berikut. Yang pertama, pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat 1. Yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh presiden dan calon wakil presiden. Pasal 6 ayat 1. Yang ketiga, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 7. Yang keempat, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam
masa jabatannya pasal 7A dan 7B. Yang kelima, presiden dapat membukakan dan atau membuka DPR pasal 7 ayat C. 6. Persyaratan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain pasal 11 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Yang ketujuh, menyatakan keadaan bahaya pasal 12. Yang kedelapan, mengangkat dan menerima duta negara ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Yang kesembilan, pemberian gerasi dan rehabilitasi pasal 14 ayat 1. Yang ke-10, pemberian amnesti dan abolisi pasal 14 ayat 2. Yang ke-11, pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain, tanda kehormatan pasal 15 dan 12. Pembentukan Dewan Perimbangan. Yang bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pada pertengahan 1997 negara kita dilandari krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyingkapi kondisi seperti itu, pemerintahan berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik, masyarakat melalui tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa terhadap dimiteri oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, maka pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Demikian hasil presentasi video. Terima kasih. Salam.